Tapi ketika bermain di Hanoi 5 hari kemudian kan, ya di Maiden Stadion, Ragnar masuk namanya. Ragnar sama Tom Hai masuk disusul. Tadinya nggak masuk di Jakarta kan. Nathan Cho yang masuk saat itu. Jay Ises yang masuk mengawali debut. Nah ini juga bisa demikian. Ketika tidak masuk melawan dengan Irak, melawan Filipina, mereka bisa didorong masuk untuk ikut. Nah, kita kan masih punya stok satu kiper yang sudah jadi warga negara Indonesia, Ceres Margono. Artinya dia bisa juga dicoba kalau, tapi semua kan berpulang ke STY. Dia yang bertanggung jawab, dia yang tahu terhadap tim. Tapi kalau bisa melihat antara head to head Ceres Margono dan Nadeo, saya pikir STY akan pilih Nadeo. Melawan Tanzania, Bung. Yuk. Melawan Tanzania, semua pemain berkumpul. Ada beberapa nama yang tadi kita diskusikan belum bisa gabung. Bagaimana, Bung? Iya, saya pikir ini bagus untuk bisa mereka menjajal menghadapi sebelum melawan Irak ya, menghadapi Tanzania. Cuma yang itu yang saya agak ragu, jangan sampai anak-anak ini bermain terlalu ya memaksakan diri bermain, menunjukkan kepada masyarakat ya ini enjoy aja karena ini kan tidak terhitung dalam poin FIFA Matchday. Sahabat Sportify, kita berjumpa lagi di Robola. Bung Roni Pangemanan, apa kabar? Baik, Boy. Wah, mantap. Saya lihat di sosmed, di Facebook, Bung Ropan baru mengunjungi daerah paling timur Indonesia, di Papua. Tepatnya di mana tuh, Bung, kemarin, Bung? Itu klubnya. Oh, ini masih terkait sepak bola? Iya, sepak bola. Oke. Klub Wanal Jadi, lah, Wanal Brothers. sedikit, Wanal Brothers di. bagaimana keadaan sepak bola di sana? Di Timika ya, Bung ya? Mimika mereka. Mimika, oke. Dan mereka sempat lolos ke 16 besar kemarin, Boy. Luar biasa, masih kemarin sore, tapi mereka sudah muncul, ya. Tapi tidak mengapa, ini masih anak-anak muda, anak dari pegunungan sana. Iya. Bagus, mungkin untuk next nanti. Ini perdana Bung Ropan ke Papua. Iya. Jadi bagaimana menginjak tanah Papua? Mantap. Nanti kita bikin satu acara khusus berdua lah. Iya ya. Om Boy mesti ke sana dong. Ini dia. Oh, saya udah pernah ke Jayapura, Pon. Oh, saya juga iya. Saya udah pernah. Oke, tapi Mimika saya belum pernah. Iya. Siap. Gitu. Tapi menarik, Bung ya. Menarik. Menarik sekali ya anak-anak main bola di sana ya. Mantap semua. Banyak sekali bibit-bibit yang bagus. Iya, makanya itu diambil di Wanal semua. Hmm. Dan ini klub punya masa depan yang bagus. Iya. Dari klub dari Mimika ini. Ya semoga kita berdoa buat mereka lah. Siap. Ya. Iya dong. Indonesia Timur tuh. Iya, harus ada wakil dong. Harus ada wakil dari Papua. Nah, Bung, kita kembali ke timnas, Bung ya. Ya. Mulai mendekat hari H melawan Irak, lalu ada uji coba melawan Tanzania. Adik-adik ataupun pemain-pemain sudah sebagian berkumpul. Ya. Apa yang Bung tahu atau informasi terbaru apa dari timnas menjelang sebenarnya Piala nggak Dunia begitu ini lah informasi ya soal timnas. Mereka sudah berkumpul sesuai dengan jadwal kan tanggal 27. Jadi sudah datang-datang pemain abroad juga sudah muncul, Sandy Walsh, kemudian Sain Pertinama bahkan sudah sama Ragnar sudah di Bali duluan kan. Bersama dengan keluarga mereka. Ya, jauh hari sebelum itu dan mereka sudah bergabung. Tom Hai juga sudah ada. Sudah datang ya, Nathan Cho juga sudah ini. Tinggal menunggu mungkin 1-2 hari ini. Hari ini ya bisa saja pertama Arhan datang, Ivar Jenner, Rafael Struijk, itu yang Jordi juga. Jay Itzes gimana? Jay Itzes belum, karena dia masih akan melakoni pertandingan tanggal 31 sama tanggal 3 dini hari. Dan penting sekali pertandingan itu. Karena playoff untuk menuju ke Serie A. Jika Jay Itzes bersama dengan Venezia lolos, Boy, ini kan sejarah besar. Artinya juara dan di playoff final ini juaranya aja. Oh, juara saja yang mau diambil. Aja. Karena 2 kan sudah lolos, Parma sama Como yang milik orang Indonesia tuh kan, Hartono bersaudara. Waduh. Nah, sekarang ini penentuan. Bukan ini, Cremonese. Mereka akan lawan Cremonese yang dalam pertandingan final ini. Ini bagus buat Jay Itzes. Kan akan menorehkan sejarah sebagai pemain Indonesia, pemain timnas kita pertama yang lolos. Ada yang bisa, ada kemarin bahkan Boy ini menarik. Dia bilang, bukannya Kurniawan pernah lolos? Enggak. Dengan Sampdoria ada yang bilang kan ini orang yang enggak tahu banyak. Karena saya kan ada ikut terlibat saat itu di situ kan. Iya. Kurniawan itu di Primavera. Ada Kurnia Sandi juga ikut latihan di situ. Di Primavera di Tavaron mereka, di Genoa di utara Italia. Cuma karena Sampdoria kerjasama dengan kita, Kurniawan itu ikut di dalam tur Asia dan bermain di Jakarta. Kurniawan dititipkan di situ.
Kurniawan. Jadi bukan berarti Kurniawan bermain di Serie A, nggak pernah. Pemain Indonesia bermain di Serie A. Dia latihan di Primavera. Cuma di kota itu ada 2 kota kan, ada 2 klub, ada klub Genoa sama klub Sampdoria. Sampdoria. Kan? Itu aja biar teman-teman sekarang menyaksikan biar tahu lah cerita yang benar begitu gitu. Karena saya sempat juga melihat Kurnia Sandi berlatih bersama Sampdoria, iya gitu. Sempat mau masuk ke line up jadi kiper ketiga. Cuman memang pertarungannya kuat sekali. Karena waktu itu ada David Pet, ada Mihalovic, bagus ada itu Juan kan. Sebastian Veron, ada Attilio Lombardo di sana. Mancini kan? juga Mancini main juga di ada di situ. sana. Kalau nggak salah Pak Liuka juga ya. Yes. Beliau kan masih di Inter. Masih di Inter ya. Pelatihnya Sven Goran Eriksson yang pelatih itu. Ada Pietro Virkovic kalau nggak salah ya. Waktu itu saya berharap, Marco Lana ya. Saya berharap waktu itu kalau saya pas di sana itu saya melihat Kurnia Sandi paling tidak di bench kan. Ada aja kan. Waktu itu lawan Napoli, Bung. Saya masih ingat itu. Wah. Tuan rumah Sampdoria. Tapi ya sudah. Tapi paling tidak ada hal yang positif yang didapat oleh Kurnia Sandi berlatih bersama. Termasuk Kurniawan ketika Tour Asia kan Kurniawan bisa membuat gol. Luar biasa. Gitu. Betul. Nah, oke. Kita kembali ke timnas. Jadi sudah mulai latihan hari ini, Bung ya? Sudah. Nanti sebentar sore mungkin latihan mereka. Latihan pertama kan tanggal 28 sesuai dengan jadwal. Betul. Semoga semua sudah bisa berkumpul untuk bisa ikut bersama-sama. Kecuali Jai Ises itu yang Boy tanya tadi. Jai sampai tanggal 3. Tanggal 3 dini hari itu selesai, sorenya dia berangkat. Mungkin dia tiba tanggal 4. Jai untuk bisa bermain bersiapan lawan Irak. Tapi lawan Tanzania dia tidak bisa bermain. Gitu. Itu kan hanya pertandingan persahabatan, Boy. Uji coba. Yang menarik kan, Bung, di sosmed maupun di pemberitaan ini soal 1 tempat dari 23 pemain yang belum kita peroleh, Bung ya. Iya. Kan arahnya mengarah ke Martin Paes. Iya, karena kipernya itu sekali lagi kan cuma 2 didaftarkan. Cuma 2, Bung, makanya. Di awal. Jadi itu orang beranggapan wajar bahwa itu adalah tempat bagi Martin Paes karena dalam regulasi yang ada ketika 23 pemain itu harus daftarkan harus ada 3 kiper, Boy. Itu yang aturannya. Makanya manajer tim bilang itu benar. Pak Sumarji bilang bahwa ada 1 tempat lagi. Nggak boleh 2, harus ada 3 kiper dari 23. Sekarang update terakhir tentang Martin Paes. Martin Paes ini memang lagi alot. Kalau bisa katakan. Karena sudah didorong. Di CAS sudah berproses. Semoga dia bisa cepat. Mungkin tanggal 5 selesai tanggal 4. Tapi kan ini kan tipis peluangnya untuk Martin Paes agak ke sana. Cuma seperti yang Arya bilang, salah satu exco, bahwa kan ada celah katanya di sini setelah harus ada warga negara dulu. Pengangkatan dia warga negara. Sudah kan? 30 April sudah. Nah di sinilah celahnya untuk bisa mengajukan itu. Kalau dia bukan warga negara Indonesia, sulit untuk bisa mengajukan ini. Ya kan? Karena dengan proses dia usia 22 tahun tapi bermain di U21 saat itu. Jadi sedang berproses. Mudah-mudahan mereka bisa kebut. Cuma saya memang agak ragu. Mungkin kalau bisa cepat lawan Filipina tanggal 11. Kalaupun itu cepat. Kalau lawan Irak berat mungkin susah kalau melihat saat ini ya. Tapi kan semua Pak Erik juga mengatakan kita doakan bersama. Arya juga bilang kita doakan bersama biar prosesnya cepat ini. Khusus bicara Martin Paes. Ya, makanya saya pikir kalau melewatkan tidak tersedia untuk lawan Irak, itulah lawan Filipina. Karena masih lumayan jauh ke tanggal 11. Semoga itu bisa dikebut, bisa dikejar dan dia bisa bermain melakukan debut pertama bersama dengan tim Indonesia, Boy. Itu aja. Kalau aturan FIFA kan 7 hari sebelum pertandingan lawan Irak. Tanggal 30. Berarti hari Kamis, Bung ya? Iya, tanggal 30. Hari Kamis itu terakhir. Untuk masuk nama itu 20. Untuk semua nama masuk. Itu. Jadi itu saya bilang berat. Tipis. Ya, berat sekali. Tipis untuk bisa masuk. Tetapi masih bisa berubah ketika melawan Filipina. Iya pasti. Itu kasus yang terjadi juga sama seperti Tom Hai dan Ragnar. Tidak tersedia pada tanggal 21 Maret saat bermain di Jakarta dengan Vietnam. Tapi ketika bermain di Hanoi 5 hari kemudian kan, di Maidin Stadion, Ragnar masuk namanya. Ragnar sama Tom Hai masuk disusul. Tadinya nggak masuk di Jakarta kan. Nathan Choi yang masuk saat itu. Jai Ises yang masuk mengawali debut. Nah ini juga bisa demikian. Ketika tidak masuk melawan dengan Irak, melawan Filipina mereka bisa didorong masuk untuk ikut. Dan pergantian. Karena kita tidak bisa intervensi proses arbitrase. Oh iya. Karena itu punya wewenang sendiri. Iya. Kalau bicara di CAS ya. Bicara di CAS kita tidak punya wewenang untuk masuk ke situ. Iya. Nah berarti Bung tetap kewajiban 3 kiper harus ada. Harus ada. Nah kita sudah punya 2. Oke. Adi Satrio, Hernando. Iya. Satu lagi Bung. Kita bicara Martin Paes. Tidak ada. Tidak saja tidak ada ya. Ada beberapa kiper sebenarnya. Termasuk salah satu ya Nadeo Argawinata. Ini kan kiper yang terakhir melawan Irak di Basra ketika kita kalah 5 gol.
Ya. Dan Nadio adalah itu. Kemudian kemarin dia nyusul dipanggil ya oleh STY. Dan saya pikir dialah satu. Ada Muhammad Riyandi, ada Syahrul Trisna. Tapi kalau dibandingkan 3 kiper ini, Nadio lah. Namun Boy, menariknya sini, kita kan masih punya stok satu kiper yang sudah jadi warga negara Indonesia. Ceres Margono. Artinya dia bisa juga dicoba kalau. Tapi semua kan berpulang ke STY. Dia yang bertanggung jawab, dia yang tahu terhadap tim. Tapi kalau bisa melihat antara head to head Ceres Margono dan Nadio, saya pikir STY akan pilih Nadio. Karena STY kan begitu kan, yang dia sudah lihat pemainnya, dia tidak akan lagi mengambil itu, dia akan ambil Nadio kalau mau dipilih ya. Walaupun sebenarnya Ceres Margono perlulah untuk kita lihat, kasih kesempatan dia duduk di antara 3 kiper itu. Tapi kalau ada Nadio yang masuk, Nadio itu sekali lagi, Nadio yang akan bermain. Ya. Artinya sekarang kita sepakat bahwa Hernando akan menjadi pilihan utama. Betul. Dan saya pikir dan semua juga pasti setuju bahwa kiper ini punya kelas, punya pengalaman, jam terbang, caps yang bagus, dan pembuktiannya juga sudah terbukti, Bung. Di Piala Asia 22 kan dia tampil semua, baik di senior maupun di U23 kan, tidak tergantikan. Seorang Hernando Ari. Ya, bahkan ketika di Basra kita kalah dengan 5 gol dengan ada Nadio, ketika datang ke Rizal Memorial di Manila yang jaga adalah kiper itu Hernando Ari. Jadi saya pikir kalau bicara itu saya sepakat. Bisa mengatakan Hernando Ari akan menjadi kiper utama di saat kita menghadapi Irak. Itu. Iya. STY pun percaya kepada dia. Sangat percaya. Pemain belakang pun Hapner, Itses maupun Rizkrido pun sudah punya komunikasi yang baik dengan dia. Dan dia buktikan lawan Vietnam 2 kali kan. Clean sheet. 1-0 dan 3-0. Jadi tidak ada keraguan lagi. Mungkin kita sepakat hari ini dalam dialog ini bahwa Hernando Ari menjadi pilihan utama. Nah, Adi Satrio dan Nadio mungkin akan duduk cadangannya gitu. Betul. Dan dia sudah datang kemarin. Hernando Ari sudah muncul. Ya, udah bergabung dengan tim. Ya. Dan semua dalam keadaan fit bagus. Semua keadaan fit, segar, siap tempur. Ya, mereka akan fokus, akan bersedia juga harus bisa melewati pertandingan melawan Tanzania juga, itu yang perlu. Tapi tetap hati-hati, jangan sampai cedera. Oke, satu lagi. Banyak juga pembicaraan mengenai Verdong, ya kan? Calvin Verdong. Karena kan di minggu lalu kita fokus Verdong, Martin Paes ini. Nah, update terakhir apa Bung Verdong? Bataskan sampai tanggal 30. Sebelumnya itu akan diupayakan oleh PSSI agar dia diambil sumpah. Nah, kabar terakhir dari Menpora, ya Mas Dito bilang sudah di DPR. Ya, akan dibahas di Komisi 3 dan Komisi 10. Dito bahkan sudah berkoordinasi dengan Ketua DPR RI, Mbak Puan. Itu kemarin. Nah, kita akan tunggu 1-2 hari ini penentuannya. Apakah bisa? Saya pikir waktunya yang mepet. Mungkin ketersediaan dia sama. Kalau bisa Filipina. Jika melewati lawan Irak. Namun stok kita kan kuat kalau bicara di bek kiri. Ya. Ada Arhan, ada Sain Patinama sudah ada di sana. Nathan Cho juga sudah muncul bisa di ini. Ya. Tapi kan banyak masyarakat atau netizen ini, penggemar sepak bola timnas kita, berharap, penasaran ingin melihat Verdong. Ya. Tapi dalam 2 hari ini kita akan lihat. Karena saya mendapat info bahwa sebelum tanggal 30 sebenarnya dia sudah dibahas di DPR RI. Ya. Tapi kalau sampai besok belum juga ada lihat, ya berat untuk melawan Irak. Untuk Verdong ya. Ya, gitu saya pikir. Jadi fans timnas yang dari Aceh. Ya. Ini anak Melabo nih. Aceh. Karena ayahnya bersabar. Tenang. Karena ada kesempatan buat Verdong bermain. Lawan Filipina bisa debut. Jadi saya pikir kalau lawan Filipina kesempatan terbuka besar bagi dia. Ya kan? Kalau dia dibahas misalnya di tanggal 1, tanggal 2, pembahasan dia di DPR tanggal 30 udah dibahas, jadi langsung diambil sumpah, tinggal urus alih federasi. Alih federasi itu sehingga ketersediaan di tanggal 11 itu sangat memungkinkan bagi Calvin Verdong bermain di tim nasional kita. Itu saya pikir. Kalau dengan Irak terlalu riskan. Ya. Posisi flank tidak masalah di kiri. Enggak. Kalaupun Verdong tidak hadir, karena tadi yang Bung Ropan katakan, nama-nama banyak sekali yang punya reputasi bagus di posisi kiri ya. Iya. Jadi saya pikir oke lah dengan ada Arhan Sain dan Nathan, opsi bagi STY untuk bisa memainkan pemain-pemain ini kan sangat banyak untuk bisa memilih. Apakah Sain dimainkan lebih dulu di starting 11 atau Arhan yang ditampilkan atau Nathan Cho. Ya, itu aja tergantung dari STY melihat kebutuhan yang ada untuk bisa menghadapi Irak.
Nah, melawan Tanzania, Bung. Yup. Melawan Tanzania, semua pemain berkumpul. Ada beberapa nama yang tadi kita diskusikan belum bisa gabung. Bagaimana, Bung? Iya, saya pikir ini bagus untuk bisa mereka menjajal menghadapi sebelum melawan Irak ya, menghadapi Tanzania. Cuma yang saya agak ragu, jangan sampai anak-anak ini bermain terlalu memaksakan diri bermain, menunjukkan kepada masyarakat ya ini enjoy aja, karena ini kan tidak terhitung dalam poin FIFA Matchday. FIFA Matchday itu baru berlaku setelah pertandingan ini. Makanya tenang aja. Mungkin saja STY sudah punya formula tersendiri. Memainkan pemain kemudian berganti. Bisa aja 11 pemain main pertama, babak kedua diganti semua. Kan dia melihat. Jadi dia bisa aja di kamar ganti itu menyuruh teman untuk hati-hati. Jangan sampai ada benturan-benturan sehingga mengakibatkan ini kerugian buat kita. Kalau pemain-pemain kita yang kita harapkan tampil sebagai starting 11 lawan Irak kemudian cedera melawan Tanzania kan rugi. Itu yang menjadi masalah. Sehingga mungkin akan dibilang mungkin oleh official termasuk STY untuk tenang bermain, hati-hati bermain ya, jangan terlalu keras mengambil lawan juga karena benturan ini bahaya buat pemain kita. Itu harus dijaga. Tapi penting buat kita untuk bisa mencoba STY ingin melihat formasi apa yang akan dia tampilkan melawan Irak. Apakah tetap dengan 3-4-3 atau perubahan dengan 4-5-1 boy, atau 4-2-3-1, 4-3-3 kan semua tergantung. Ini yang namanya uji coba. Dia akan mencoba semua pemain yang dipanggil. Jadi mungkin semua akan dimainkan, termasuk Egy, Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri pasti akan dimainkan semua dalam pertandingan nanti. Ferrari pun punya kesempatan untuk bisa dicoba, untuk bisa bermain. Jadi hari ini kita tidak membahas soal formasi pemain. Nantilah itu sebelum di laga melawan Tanzania. Karena tadi kan semua pemain mungkin akan dimainkan oleh STY. Akan dimainkan. Jadi mungkin tidak akan berpikir mau kalah menang. Jadi main aja. Ini pertandingan ini. Ya, itu aja bagi STY. Saya coba melihat permainan Tanzania di Piala Afrika melalui rekaman-rekaman pertandingan mereka melawan Mesir, melawan Zambia dan sebagainya. Ya, Bung. Kalau catatan sih memang 5 laga terakhir mereka 2 kali kalah, 2 kali menang ya, 1 kali seri. Lawan Mesir mereka kalah, lawan Bulgaria mereka kalah juga. Tapi kan tim-tim yang mereka hadapi tim-tim bagus, Bung Boy. Mesir. Nah, ini catatannya apa yang Bung lihat dari Tanzania secara sekilas, Bung. Tipikal tim-tim dari Afrika. Oh, kalau bicara tim-tim Afrika kan kita tahu bersama. Mereka punya semangat bermain ya, cepat dalam hal bisa mengalirkan bola, fisik mereka juga. Nah, itu Bung. Kuat, bagus. Tim-tim Afrika kan selalu begitu bisa bermain. Mereka kuat dalam bertarung ya, untuk bisa one on one juga sangat baik ya. Itu rata-rata tim Afrika, ngotot bermain ya. Jadi mereka juga, tapi tim Afrika ini enaknya karena mereka juga bisa bermain dengan bola-bola bawah yang sangat rapi. Karena kan banyak pemain Afrika ini kan bermain di luar juga, Boy. Bermain di Eropa, bermain di luar. Jadi mereka terbiasa tidak bermain dengan long ball, bola-bola panjang. Mereka kan bisa bermain, dan itu yang kita lihat di saat menghadapi Indonesia. Tanzania akan bermain dengan bola-bola pendek juga karena mereka pemain-pemain yang terbiasa. Kalau mereka sudah bermain bisa memberikan perlawanan terhadap Bulgaria atau Mesir, kan Mesir ini tim yang bagus di Afrika, Boy. Saya pikir ini Tanzania bagus. Wajar kita bisa mendapatkan lawan seperti Tanzania ya. Untuk pressing mereka mungkin dilihat ini sama seperti ketika gaya dengan Irak. Tanzania ini kan dipilih lawan yang bisa seperti lawan Irak yang kuat dalam pressing tinggi. Nah mungkin ini pemain-pemain akan coba belajar di saat akan uji coba melawan Tanzania. Sehingga kita dapat pelajaran penting di sini, diambil dari pertandingan ini untuk modal menghadapi Irak nantinya pada pertandingan tanggal 6. Karena bagi STY melihat Irak ini adalah penting untuk kita tidak boleh kalah. Ya. Kalau tidak boleh kalah berarti kita menang atau imbang paling tidak. Ya. Meskipun Irak itu sudah tim yang lolos, Boy. Ya. Makanya ini yang sangat penting bagi STY untuk bisa melalui Tanzania dulu sebelum ke Irak. Dia akan membiasakan tim itu mendapat tekanan, mendapat pressing yang sangat tinggi untuk bisa menghadapi seperti gaya Irak. Kalau kita bisa menghadapi Tanzania dan dianggap ini oke, bermain kita tidak kalah melawan Tanzania, tidak kalah saja, ini sudah bagus buat kita. Walaupun ini saya bilang tadi kan tidak ada pengaruh untuk posisi ranking. Tapi kita ini tetap harus dilewati dengan baik oleh pemain-pemain kita. Apalagi semua udah datang. Pemain-pemain abroad kita kan ada. Kecuali Jai Isyas sama Justin Hubner yang mungkin tidak bisa bergabung. Tapi kalau Justin bisa datang dalam 1-2 hari, oke. Iya. Nah, saya melihat juga ketika mempreview ataupun melihat pertandingan Tanzania. Ada 2 pemain yang kemungkinan akan dibawa
ke Jakarta, yaitu striker mereka tuh Bawana Samata sama Simon Mustafa. Luar biasa, Bung. Samata bagus ya. Nomor 10, nomor punggung 10. Namanya Bawana Samata, luar biasa. Bawana Samata. Ini tes menarik buat pemain belakang kita. Artinya kalau dia punya 2 pemain depan yang bagus, punya kecepatan yang baik, ya, ini juga akan menjadi mulai bagus bagi STY untuk menguji lini belakang kita, Boy. Kan ini penting juga. Karena jangan salah, dengan 2 pemain yang cepat seperti Tanzania ini, tentunya akan menghadapi sama seperti Irak yang punya 2 pemain yang sangat bagus di depan. Yang ada Aiman di depan, ya, sama Muhammad Ali, ini pemain yang sangat bagus. Ini 2 kan tipikal sama seperti Zamata. Sehingga menguji pemain-pemain belakang kita untuk sebagaimana ya baiknya dalam organisasi permainan di belakang. Tentunya bagi Jordi yang dimainkan ya, di sana ada Rizky Ridho, tidak tahu akan ditampilkan. Atau kalau Hafner sudah bergabung bisa ada Hafner di sana atau Ferrari punya akan main di sana. Ya, itu bagus. Kalau 2 pemain Tanzania ini dibawa dan bermain nantinya di Stadion Madia pada tanggal 2. Menarik ini. Menarik untuk kita lihat. Bagaimana mereka punya kecepatan yang bagus. Ya. Kemudian mereka bermain misalnya dengan 4-4-2, mengandalkan 2 itu yang di depan. Atau 4-3-3 bagi Tanzania. Jadi itu saya bilang, ini pelajaran penting buat kita sebelum menghadapi Irak itu adalah Tanzania bisa melihat. Dan menguji itu di belakang sekaligus lini belakang kita. Karena ini penting melawan Irak itu belakang kita kan banyak membuat masalah-masalah baik di Basra. Ya karena di Basra kita tahu ada gol bunuh diri dari Jordi. Kemudian ketika kita kalah juga dengan 3 gol di saat menghadapi Irak di Piala Asia kan. Jadi SCY akan fokus di belakang. Jadi penting bagus mendapat lawan seperti Tanzania yang punya kecepatan dengan lini serang yang bagus. Lini serang yang sangat oke. Ya kita akan lihat nantinya koordinasi di belakang itu sebagai apa. Kalau dia bermain dengan formasi 3-4-3. Gitu Boy. Jadi ya kita akan lihat. Saksikan. Benar Bung. Kita akan lihat pasti bagaimana pergerakan dari Samata ini Bung. Luar biasa. Kalau dia dimainin kalau dia dimainin. Shootingnya luar biasa. Pergerakannya juga. Benar kata Bung Ropan tadi. Tipikal penyerang-penyerang Iran. Yang fight di kotak penalti. Berani berduel. Iya. Gaya-gaya seperti mereka kan itu kan mungkin satu alasan dipilih Tanzania. Ya, karena mereka punya yang tadi kita bahas itu. Karena Irak kan punya 2 pemain depan. Mereka juga punya Ali Jasim yang bagus ya. Jadi ya kita akan lihat nantinya. Ya, tentunya ujian bagi sekali lagi ya untuk lini pertahanan kita. Karena ini nggak selalu menjadi masalah di belakang kita ini. Banyak membuat hal-hal yang merugikan buat tim kita. Pemain-pemain kita banyak melakukan bunuh diri kan. Ya, apalagi Jason Hafner juga kita tahu bersama pernah melakukan gol bunuh diri. Jadi harus ada koordinasi yang baik di antara 3 pemain ini. Harus ada chemistry yang kuat. Nah, ujian itu datang di Tanzania. Ya, kita tunggu bersama dan enak untuk menyaksikan pertandingan itu. Walaupun ini hanya bertajuk persahabatan. Hanya uji coba. Tapi kita harus melalui, jangan sampai kita kalah dengan telak di sini. Ya, walaupun ini harus dicoba. Kalah dengan telak secara psikologis akan membebani ketika menghadapi. Tapi kalau kita paling tidak imbang atau apalagi kita bisa menang Boy, luar biasa. Nah, membiasakan juga kita ini pertandingan ini kan mungkin dimainkan sore jam 4 sore itu sama seperti waktu yang juga di saat kita akan menghadapi Irak. Jadi di big detail diatur waktunya sama. Sehingga pemain-pemain ini bisa terbiasa, terutama bagi pemain-pemain dari luar yang mungkin tidak terbiasa bermain sore dengan udara yang panas kalau kita terik matahari ya. Di sinilah ujian buat pemain-pemain luar bagi Tom Hai, bagi Ragnar, bagi Nathan Cho, semua kan. Yang ada sana Sandi bermain di sore hari dengan udara yang panas. Semoga udaranya tidak panas. Ya, bagus buat ini, sehingga kita bisa melalui dengan baik. Tapi Jakarta memang lembab sekarang, Bung. Iya. Kalau melihat sangat humid. Ya. Dan itu kan akan bermain melawan. Tapi Ragnar bilang nggak ada masalah bermain di jam. Kalau pemain sudah berpikir demikian bahwa kami nggak ada masalah mau main jam berapa kan bagus. Artinya ini motivasi yang kita butuhkan ini. Kekuatan kita, nyali mental kita untuk menghadapi lawan. Yang penting modalnya kita jangan kalah aja. Kalau kita menang melangkah melawan Irak bagus Boy. Percaya diri, confidence-nya sangat kuat. Kalau kita melalui Tanzania ini dengan baik, dengan hasil positif tentunya, Irak juga kan akan memantau ini pertandingan. Karena Irak juga menganggap serius walaupun mereka sudah lolos, mereka tidak mau kalah dalam pertandingan. Makanya jauh-jauh hari itu delegasi mereka sudah datang mengecek hotel mereka, makanan mereka. Mereka sudah lihat tempat latihan mereka di mana. Dan bukan tidak mungkin mereka hadir di Stadion Madia tanggal 2. Udah ada. Karena ini kan jaraknya dekat ke tanggal 6. Hari ini mereka latihan ada utusan dari Irak. Mereka bisa lihat. Dan mereka tidak mau kalah. Karena kalau bisa aja berubah, kalau mereka kalah lawan kita kan kita bisa menjadi juara grup.
Bisa saja. Bisa saja. Kalau kita bisa menang, mereka tersandung sama kita kan bahaya. Sama-sama 1 kali kalah. Iya. Mereka harus kejar juara grup. Juara grup, ya. Dan kalau kita bisa menang banyak lawan Filipina kan dalam hal gol kita bisa bagus. Apalagi kalau mereka bisa tertahan lawan Vietnam nantinya. Walaupun sebenarnya ini nggak, bagi Irak sih ya, yang penting sudah lolos lah mereka. Cuma mereka tidak ingin kalah. Pasti itu tidak ingin kalah bermain di kandang kita. Makanya penting buat kita untuk bisa fokus melawan Irak. Ya. Gitu. Iya Bung. Fisik Bung, ya ini menarik nih. Saya senang sekali bicara mengenai banyak orang memuji tentang kekuatan fisik, kemampuan bermain yang full time 2 kali 45 menit plus juga kalau ada extra time. Bagaimana dengan keadaan pemain setelah mereka mungkin sibuk di liga masing-masing? Kita sangat beruntung karena kita bisa melewati 2 event yang bagus. Kenapa itu? Piala Asia Senior dan kemudian dalam waktu yang sangat singkat ke April kita bisa anak-anak yang sudah banyak bermain di tim senior itu kan ada sampai mungkin 9-10 pemain bermain di tim U23 dan mereka menunjukkan fisik yang bagus. Artinya dari 1 ke 1 ini baik rangkaian ini. Itu modal kita. Kalau dia terlalu jauh nantinya berbahaya. Justru saya melihat ini bagus rangkaian ini. Ada kesinambungan untuk sebelum menghadapi Irak dan Filipina. Artinya secara fisik mereka terjaga dengan bagus. Kalau kita bicara fisik, mereka bermain lawan Korea di U23 kan baik. Ya, bagaimana mereka menunjukkan fisik yang sangat bagus. Di senior juga mereka tampil bagus, Boy. Melawan Irak kan agak 3-1 hasilnya. Dan itu bagus buat kita. Jepang juga yang dianggap akan menjadikan kita lumbung gol, Jepang cuma menang susah payah juga. Ya kan, ada 1 penalti di sana. Dan itu yang saya katakan. Pemain belakang harus fokus karena melawan Jepang juga Jordi bisa membuat kesalahan dengan penalti pertama itu ketika pertandingan di menit-menit awal. Nah, ini harus dilihat. Apalagi yang Boy bilang tadi menghadapi 2 pemain Tanzania yang cepat diuji coba. Ini kan bahaya buat kita. Dan Irak kita tahu bersama punya kekuatan lini serang yang sangat baik. Jadi kalau kita kembali ke fisik, saya pikir oke lah fisik ini. Nggak akan banyak berubah dari pemain-pemain. Kita percaya banget. Saya percaya. Iya kan? Karena adik-adik ini sudah membuktikan. Pemain-pemain sudah membuktikan. Karena dari senior ke U23 kan tuh hampir semua kan mereka. Marcelino ada di sana, ya kan? Pratama Arhan. Ya, semua pemain-pemain yang oke lah. Ivar Jenner, Rafael kan semua. Fisik Ferrari, fisik Komang. Bagus. Iya kan? Hoki semua tuh bagus. Ya. Bisa mengimbangi fisik-fisik mereka yang bermain di Eropa. Iya. Nah ini menarik Bu. Mungkin juga ini jadi bahan diskusi kita pada hari ini. Jadi saya mendapat informasi dari seorang teman. Dia mungkin sales marketing dari suatu produk yang memasok peralatan olahraga, sepatu, apapun kepada beberapa pemain. Seperti Arhan, Ivar Jenner. Kebetulan dia datang ke Bali pada waktu TC di Bali. Di lapangannya Bali United. Dia cerita ke saya. Bagaimana STY menerapkan latihan fisik, Bung. Ini saya mau cerita ini karena saya pikir ini menarik. Jadi latihan fisiknya jam 10 sampai jam 11 pagi. Dia pikir ketika dia datang ke Bali mendarat mungkin jam 11-12 mungkin istirahat. Ya, betul. Enggak, Bung. Digenjot dari jam 10 sampai jam 12. Apa yang dilakukan oleh STY? Ini dia sendiri cerita, Bung. Saya pikir karena dia melihat langsung, Bung. 30 kali lari sprint, Bung. Semua pemain tanpa terkecuali 30 kali sprint cepat full setengah lapangan, balik jalan kaki, siap-siap lagi, sprint lagi 30 kali, Bung. Teman saya bilang gila. Dia bilang ini gila. Bung, tahu nggak, Bung? Siapa yang paling kuat, Bung? Siapa yang enggak, maaf ya, muntah gitu. Cuma 3 pemain, Bung. Dari seluruh pemain. Saya ditanya ke saya pikir-pikir siapa nih, mungkin pemain yang main di Eropa kali ya. Enggak, Bung. 3 itu. Yakob mungkin. Yakob. Ya, saya udah feeling. Sayuri bersaudara. Yakob, ya. Dan Yakob dan siapa lagi? Ricky. Yance ya? Yance. Yakob dan Yance. Tadi Bung Ricky Kambuaya. Saya udah feeling. 3 pemain ini 30 kali sprint. Nggak ada rasa kelihatan letih, hancur. Ngos-ngosan gitu kan? Nggak ada. 30 kali dengan kualitas yang sama, Bung. Jadi saya pikir ya sah saja 3 pemain ini STY panggil lagi. Ya karena kan STY tahu kan. Dia panggil pemain itu nggak sembarang. Dia kan lihat.
bagaimana kondisi mereka itu, dan dia yakin. Makanya kan ketika Yance Sayuri, kalau Yakob oke lah. Ketika Yance Sayuri khususnya dipanggil lagi, orang banyak yang bertanya, ngapain Yance dipanggil lagi? Nanti pasti cedera lah. Kan selalu kan begitu. Iya. Ada masalah ini, nanti nggak berangkat lah. Apa Iya, semua. iya. Tapi STY mungkin melihat perlu ada Yance karena kekuatan fisiknya bisa diandalkan. Dia sudah tahu. Nah, dia ambil pemain sesuai dengan dia yang lihat. STY begitu. Dia yakin bahwa pemain ini bagus di mata dia. Untuk seorang pelatih, dia nggak ambil sembarang aja ngacak. Oh, ini dia ambil langsung masuk, enggak. Tentunya proses demi proses kan udah lihat. Dan semua sudah pernah bermain di tim nasional, itu yang dia ambil. Kalau dia anggap nggak bagus, ya dia nggak panggil lagi. Jadi itu begitu Boy bilang 3 pemain, saya di otak saya udah ini ya, ada Yakob, Ricky Kambuaya, udah pasti. Tadinya saya menebak yang lain, Bung. Arhan, siapa lagi? Asnawi, semuanya hancur tuh ya. Bahkan mau jalan malam pun, maksudnya mau keluar, mau santai-santai, nggak bisa, Bung. Karena semua sudah pelatihan. Tepar semua. Dan sebelumnya malamnya belum lagi menupus up sore hari. Iya. 15 kali. Karena kan yang dibenahi STY itu Boy, pertama setelah itu selain mental, pertama fisik. Dia melihat ketika datang pertama bahwa kekurangan pemain kita adalah di sektor fisik. Itu. Kalau bermain sudah 60 menit udah mau jalan kaki tuh nantinya. Makanya itu dia genjot terus biar fisik kita itu naik. Ya kalau Anda bermain dengan fisik yang bagus kan walaupun teknik kurang biasa-biasa saja, tapi fisik Anda bisa berlari, bisa kejar lawan, itu jauh lebih bagus dibandingkan Anda punya teknik, punya skill bagus namun fisiknya parah, ya udah jalan kaki habis kan. Nggak bisa kejar lawan lagi. Jadi itu STY lakukan dan itu yang dia buat mungkin dengan tim Korea ketika dia menangani. Karena Korea kan punya fisik bagus kan. Pemain rata-rata pemain Korea lari terus. Nah, itu yang dia ingin dengan pemain Indonesia. Bahwa fisik itu sangat penting dalam sebuah pertandingan. Gitu. Jadi sebelum hari H-nya, mungkin saya membaca beberapa catatan mengenai latihan fisik. Ada 5 hal nih Bung, jelang pertandingan yang harus dijaga oleh tim nasional ini. Pertama adalah kekuatan atau strength. Kedua itu daya tahan, orang bilang endurance ya. Endurance. Atau S-Dower kalau orang dulu bilangnya kan. Kecepatan, kelincahan, dan kelenturan. Jadi kayaknya nih latihan sore ini atau seterusnya akan melakukan kelima hal ini. Di situ, ya bisa aja. Iya kan? Iya. Ada juga yang dinamakan high intensity interval training. Durasi singkat tapi intensitasnya tinggi. Iya. Mungkin juga dilakukan seperti begini. Apa lari di bukit atau sprint pendek dan segala macam. Ya kita pasti STY lebih tahu dengan tim ya. Dia tahu tentunya apa yang harus dilakukan. Dan hasilnya kan bisa kita lihat. Iya. Anak-anak main fisiknya juga. Dan itu yang terlihat jelas lawan Korea Boy. Gak mudah melawan tim Korea yang punya fisik bagus juga kan. Iya. Tapi Korea juga agak keteter. Kita bisa unggul dalam ball position lawan Korea luar biasa. Lawan Korea Boy. Dari semua aspek kita bisa unggul. Kita bisa bermain bagus selama 90 menit itu waktu normal. Tambahan waktu lagi. Ya, kemudian adu penalti. Bahkan di tambahan waktu itu kan ada injury time. Jadi kita bisa bermain lebih dari 130 menit. Lebih dari 120 menit. Itu kan jauh. Mungkin lah bisa 150 menit melawan Korea saat itu. Tapi anak-anak bermain luar biasa. Karena fisik mereka kuat. Bagus. Walaupun dalam pertandingan itu berpengaruh juga dalam pertandingan melawan Uzbek kan. Agak menurun. Karena mereka sudah habis-habisan lawan Korea. Kan puncaknya lawan Korea itu. Iya, lawan Australia mereka terkuras. Lawan Yordania juga mereka terkuras. Nah puncaknya di Korsel. Ya. Dengan Uzbek kan agak ada penurunan sedikit. Iya. Gitu saya pikir. Ya. Nah sisi depan Bung. Melawan Tanzania. Apa yang paling tidak pemikiran Bung Ropan untuk melihat ini kesempatan buat striker-striker kita yang dipanggil nih. Iya paling tidak. Karena kita tahu Bung bahwa kita jumlah gol untuk striker ini kan tidak terlalu banyak. Iya betul. Karena kita nggak punya striker murni misalnya. Nomor 9 memang kita kurang. Karena kalau Rafael Struijk itu kan bukan pemain tipikal nomor 9. Dia bisa bermain melebar, bisa ke flank. Nah yang nomor 9 yang ada saat ini dipanggil oleh STY itu adalah Dimas Derajat. Mungkin saja Dimas akan dicoba lebih awal, bisa saja. Ya, karena Rafael akan disimpan, mungkin saja, atau Rafael lebih dulu dimainkan kemudian ditarik ke babak kedua, karena jangan sampai Rafael ini bermasalah, STY selalu mempercayakan kepada Rafael untuk bermain di depan. Tapi saatnya bagi sekarang Dimas yang akan bermain. Ini kesempatan buat Dimas untuk membuktikan. Saya pikir akan dimainkan melawan Tanzania. Karena untuk urusan gol kan dia sama Sananta yang paling bagus di tim Indonesia untuk urusan gol di pra-Piala Dunia. Bagus ya, mereka berdua. Jadi nggak salah kalau Dimas dimainkan, Yakob Sayuri dimainkan lebih awal, Egy dimainkan lebih awal itu oke, saya pikir. Kan waktunya untuk dicoba kan, untuk dicoba 3 pemain ini
untuk bermain. Mungkin di babak kedua baru Ragnar masuk, Marcelino masuk, atau Ragnar di awal nanti ditarik kedua. Kan semua STY yang tahu kan. Tapi yang pasti Dimas akan dicoba. Egy akan masuk, Yance, Yakob semua akan dipasang untuk bisa bermain melawan Tanzania. Bahkan kiper pun si Adi Satrio bisa main, bukan tidak mungkin. Bisa main. Ya, dengan menyimpan Hernando Ari penting. Jangan sampai kalau Hernando Ari cedera nantinya lawan Irak kan bahaya. Bahaya Ya, kita. jadi bisa aja main. Adi Satrio duluan akan main atau Hernando main duluan tapi diganti di babak kedua. Itu bisa aja untuk menghindari masalah cedera ya, gitu. Oke, sebelum kita akhiri Bung, mungkin ini juga ramai diperbincangkan di dunia di sosmed ya ataupun di pemberitaan mengenai Piala ASEAN di bulan November, Bung. Iya. Dari sekarang orang udah mulai kasak-kusuk, usulan ataupun permintaan supaya karena Indonesia dianggap di Piala ASEAN ini sangat penting. Ya kan, Bung ya? Iya. Piala AFF itu tanpa Indonesia nggak ada gregetnya. Kayak sayur tanpa garam lah. Nggak ada gregetnya, Bung. Iya. Ya kan, coba nggak ada Indonesia di Piala AFF. Iya. Jadi apa itu? Dan kalau turnamen. dan kalau bisa dibandingkan penting sekali kehadiran kita karena supporter kita kan luar biasa. Itu. Penonton kita yang bisa membuat nggak ada yang kita lihat di Vietnam mau dimanapun. Lihat bahwa memang potensi dengan masyarakat penggemar sepak bola yang luar biasa ini tinggi. Ini PR yang bagus buat AFF kan. Iya. Masalahnya satu kan kapan kita bisa menjadi juara itu aja kan. Di Piala AFF ini. Itu yang ini masalah. Kira-kira kalau menurut Bung Ropan ini kesempatan buat STY memasang tim yang seperti apa untuk Piala AFF? Ini yang sebenarnya sudah bukan Piala AFF, sudah ganti Boy. Iya, Piala ASEAN. Piala ASEAN Cup ya. Kalau kita bicara di sini kan ini bukan agenda FIFA yang resmi. Sulit bagi klub-klub yang punya pemain untuk bisa melepas ini. November Desember tanggal 24 November lah katakan dia bermain bulan sampai dengan Desember mungkin di tanggal 11 itu. Tapi tidak punya kewajiban bagi setiap klub untuk melepas pemain-pemain terbaik mereka. Ya. Itu yang menjadi masalah, apalagi pemain-pemain abroad yang bermain di Eropa atau di luar lah. Oh iya pasti. Itu berat. Makanya ini kesempatan pembuktian untuk pemain-pemain Liga 1 untuk bisa dipanggil bermain. Atau mereka yang bermain di U23 kemarin yang bermain di Liga 1 kita itu bisa ditampilkan kan Komang, Ferrari, ya masih bisa Witan, Egy, Ricky Kambuaya, Yakob, Yance. Bisa dipanggil lagi Hoki, Ramadan Sananta, Dimas Derajat. Itu semua bisa dimainkan kesempatan buat kita buat STY untuk bermain di Piala ASEAN. Ya. Tentunya saya pikir saya sepakat dengan apa kata Pak Ketua, tidak ada target khusus untuk di Piala ASEAN ini. Karena kita kalau lolos ke putaran ketiga Piala Dunia, Boy, kita akan fokus di bulan September itu untuk di Piala Dunia aja. Walaupun ASEAN ini bermain di November. Tapi tidak diberikan target yang mulu yang khusus, baru bermain aja. Kan semua pemain terbaik juga nggak bisa ikut. Iya. Mau Jai Itses, mau siapapun, ya Tom, Ragnar nggak bisa masuk ke sini. Nah itu saya bilang pembuktian pemain-pemain kita. Ya, SC harus bisa mempercayakan ini, kesempatan untuk bisa membuktikan. Dan kalau lihat dari materi juga, kan dengan Yakob Sayuri, Yanje Sayuri, ya Dimas Derajat, Ramadan Sananta kan bagus, Witan, Egy, oke lah. Ricky Kambuaya bisa pemain terbaik di Liga 1. Di Liga 1 semua. Mungkin kesempatan bagi pemain-pemain lain yang belum terpanggil di tim nasional akan dipanggil. Kesempatan pemain lain SC akan mencoba itu. Nah, ini kesempatan. Mungkin ada dari Persib Bandung, ada dari Borneo, ada dari Madura United. Yang kemarin 4 besar itu kan di series. Mereka banyak kesempatan untuk ikut bermain di tim nasional. Itu Boy. Tapi berharap yang di luar enggak. Makanya saya bilang, waktunya bagi tim yang ada Liga 1 untuk membuktikan bahwa mereka juga bisa bermain di level ASEAN ini. Ya. Kalau tim-tim Vietnam sekarang menganggap atau Thailand menganggap Indonesia sekarang bagus karena itu pergerakan kita dengan banyak pemain-pemain naturalisasi yang sekarang memperkuat kita. Tapi sekarang kan ini anak uji nyali buat pemain-pemain Liga 1. Kita satu grup dengan Vietnam. Satu grup kembali dengan Vietnam. Berjodoh kita dengan Vietnam. Berjodoh dengan Vietnam. Oke. Thank you Bung Ropan. Sama-sama. Kita berjodoh dengan Vietnam. Kita tunggu lagi nanti pertandingan melawan Vietnam ya. Oke. Karena mereka juga deg-degan nih, mereka lawan Irak dan melawan Filipina kan? Iya, kalau mereka draw lawan Filipina, kita draw sama Irak, habis sudah. Selesai kita yang lolos. Siap. Thank you Bung Ropan. Sama-sama. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih buat atensi semuanya yang sudah subscribe. Kasih masukan buat kita berdua bicara mengenai Timnas Indonesia. Sampai jumpa.